Baik, pada kesempatan kali ini akan belajar terkait tentang salah satu tools yang ada di software Autodesk Inventor ya, yaitu Assembly. Dimana seperti yang terlihat pada tampilan layar kita ini adalah suatu gabungan atau assembly. Jadi assembly itu adalah menghubungkan gitu ya, atau menggabungkan dari beberapa part yang telah kita buat sebelumnya menjadi satu bagian yang utuh gitu ya. Seperti contohnya salah satu bentuk dari benda yang kita buat seperti ini gitu ya. Dimana di sini ada 4 part. Yang pertama adalah part yang berwarna hijau, part yang berwarna merah, part yang berwarna biru, dan part yang berwarna kuning. Nah, di sini ada juga skru atau baut gitu ya, yang digunakan untuk menahan gitu ya, ataupun menghubungkan dari part yang berwarna merah dengan part yang berwarna hijau. Nah, kita akan mulai nanti satu persatu bagaimana cara untuk menggabungkannya mulai dari tahapan awal. Jadi seperti biasa kita klik file ya, klik new gitu ya. Nah, atau kalau misalkan dalam posisi tampilan di home gitu ya, kita klik new. Nah, di sini nanti akan muncul assembly ya, yang bagian bawah ini. Yang di bagian bawah ini kita klik assembly ya. Pilih yang standar dalam kurung milimeter mm.iam Inventor Assembly. Kita klik create gitu ya. Jadi kita buat dari yang standar dalam kurung mm.iam, artinya Inventor Assembly. Nah, jika sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini untuk assembly-nya, di mana untuk assembly sebenarnya itu ada dua tools utamanya, yaitu join dan juga constraint. Nah, apa bedanya join dan juga constraint? Jadi kalau join di sini untuk menggabungkan atau mempertemukan dua part gitu ya, atau beberapa part yang dimana nanti akan memiliki hubungan untuk proses adanya pergerakan gitu ya, ataupun motion gitu ya. Jadi nanti bisa digerakkan secara dynamic gitu ya, baik misalkan kayak slot kunci pintu gitu ya, nanti bisa digerakkan secara manual ataupun juga secara sistem dengan menggunakan waktu dan juga jarak yang telah diatur. Itu fungsinya join, jadi menggabungkan untuk nantinya ada hubungan yang akan digunakan untuk proses pergerakan secara otomatis dynamic gitu ya. Nah, sedangkan yang constraint ini adalah untuk menggabungkan beberapa part atau dua part utamanya ya, yang dimana akan memiliki referensi yaitu dari constraint-nya. Apakah dia antara sisi dengan sisi, garis dengan garis, ataupun juga sudut gitu ya, ataupun juga lubang gitu ya, poros dengan lubangnya, yang nanti akan bisa menyatukan dari dua part yang dihubungkan tersebut. Dan di sini dia bisa digerakkan. Namun untuk animasi dynamicnya atau motionnya tidak bisa. Jadi harus menggunakan yang join. Ketika memang ada beberapa part yang memang dia nanti harus memiliki pergerakan atau disimulasikan untuk pergerakan motionnya gitu ya, dynamicnya, bisa beberapa part di constraint dulu, setelah itu baru di join gitu ya. Jadi hanya beberapa bagian yang bergerak, kan tidak semuanya bergerak. Misalkan nih kunci pintu gitu ya, kan kita biasa meletakkan rumah atau base dari pintu kan di bor gitu ya, terus ditempel di dinding atau di pintunya gitu. Nah, slotnya baru yang bisa digerakkan. Jadi untuk yang rumah dari slot kuncinya ini bisa digunakan constraint. Lalu untuk yang pergerakannya, untuk slotnya itu bisa menggunakan join. Jadi tidak semua menggunakan constraint, tergantung kebutuhan. Apakah bisa hanya menggunakan constraint saja semuanya? Bisa juga, namun nanti tidak bisa dianimasikan gitu ya. Jadi kalau ingin menganimasi pergerakan dengan menggunakan software Inventor ini harus menggunakan yang join seperti itu. Bisa dipahami ya perbedaan antara join dan juga constraint. Nah, untuk sementara kita akan menggunakan full tools yang menggunakan constraint terlebih dahulu, karena ini adalah basic atau dasar dalam menggabungkan beberapa part di menu assembly ini. Nah,
Untuk yang file tadi yang sudah dibuat gitu ya, itu kita panggil di sini ada namanya place di sebelah pojok kiri atas di bawah kata file ini ya. Ini kalau kita klik tanda panahnya, itu akan muncul ada 4 menu. Nah, di sini bisa kita ambil atau pilih yang place, yaitu di mana kita sudah membuat beberapa partnya yang tersimpan di dalam file komputer atau hard disk komputer atau laptop kita. Place from content center ini adalah part yang telah disediakan oleh software Inventor ini. Utamanya adalah berbentuk ini ya, screw atau baut ataupun mur ataupun juga pin dan lain sebagainya, bisa kita lihat nanti. Ada place import cat file, jadi kita bisa juga mengimport gitu ya dari file CAD yang berbeda jenisnya. Namun di sini saya tidak bisa memastikan hasilnya akan sama karena ada beberapa file yang tidak bisa dibaca atau dibuka. Jadi saya pastikan nantinya menggunakan file khusus tertentu. Nanti akan saya informasikan. Nah, jadi ada 3 menu ini yang utama yang bisa kita gunakan ya. Nah, silahkan yang sudah mendownload itu kan filenya menunya STP ya. Pak, ini kan menunya filenya tipenya formatnya STP. Bagaimana cara membukanya? Nah, caranya seperti ini. Bagi yang menu STP, itu caranya klik open dulu gitu ya, diklik open. Setelah itu kalian pilih yang lokasi kalian menyimpan tadi ya. Nah, untuk file of tipenya ini kalian klik all file, nah sehingga akan muncul STP ini. Membukanya satu persatu ya, misalkan part 1 dulu .stp ini kita open. Nah, kemudian jika sudah, di sini akan muncul untuk pengkonversiannya dari file STP menjadi file Inventor part IPT gitu ya. Langsung klik OK saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian jika sudah, kalian klik file, lalu klik save atau save as, sehingga nanti ketika kalian menyimpannya sudah dalam bentuk IPT, Inventor Part, bukan STP lagi. Kenapa saya menggunakan file format STP? Supaya bisa dibuka di beberapa version Inventor yang berbeda-beda gitu ya. Karena kalau saya menyimpannya di IPT, saya kirim ke kalian, maka yang Inventor versinya di bawah saya tidak akan bisa membuka file ini. Tapi yang di atas saya bisa membuka. Jadi misalkan Inventor saya versinya 2020. Yang Inventor versinya 2021 itu pasti bisa membuka file yang saya kirim. Tapi kalau yang di bawah saya 2019, 18, 17, saya jamin tidak akan bisa membukanya. Oleh karena itu saya gunakan file STP, di mana file ini adalah bahasanya format file yang universal yang bisa diterima baik di Inventor ataupun di beberapa software chat lainnya. Bisa dipahami dari sini ya. Nah, silahkan untuk keempat file tadi dibuka dengan cara seperti yang tadi saya sudah sebutkan ya. Mulai dari open, setelah di open pilih format tipe filenya all file, lalu cari STP, dibuka per satu-satu filenya. Setelah itu jangan lupa di save. Nah, saya menganggap semua sudah selesai membuka dan mengkonversi ke IPT ya, dari STP ke IPT. Langsung saja, jika sudah, maka saya akan membuat ini ya, mulai dari pemanggilannya. Kita klik place di assembly ya, ingat di assembly. Saya klik part per part yang hijau ini dulu ya, karena ini paling bawah base-nya gitu ya, paling saya klik open. Nah, di sini jangan langsung kalian klik gitu ya, karena di sini akan ada posisi dari pandangan depan kan ya, pandangan depan gitu ya, atau atas atau kanan kiri. Nah, di sini bisa disesuaikan gitu ya. Kalau misalkan Pak, ternyata dalam proses pembuatan part ini, misalkan kalau kalian buat sendiri, pandangannya tidak sesuai, harusnya depan, tapi part saya ini pandangannya sebelah kanan. Maka bisa kalian rubah posisinya gitu ya, dengan cara klik kanan. Nah, rotate gitu ya, apakah dari sisi sumbu X atau Y atau Z, sehingga nanti dia bisa berputar gitu ya, atau berpindah posisinya. Nah, seperti ini gitu ya contohnya.
Jadi dia bisa diputar-putar gitu ya. Disesuaikan dengan posisi yang dikehendaki atau diinginkan. Pandangan depan itu seperti apa sih, seharusnya seperti itu ya. Nah, misalkan jika sudah selesai, bisa langsung diklik gitu ya. Misalkan ini saya sudah selesai, klik. Nah, kemudian saya akan menggunakan pandangan ini, isometri ini ya, dari atas, depan, sebelah kanan ya. Nah, saya posisikan dulu zoom seperti ini. Di ujung sini, kotak ini yang cube-nya ini diklik kanan, set current view as home, fix distance. Jadi, semisal kita rubah-rubah posisinya, kalau kita klik home, dia akan kembali ke posisi yang telah kita setting tadi, pandangannya, view-nya gitu ya, biar lebih mudah dalam hal mengembalikan ke posisi atau pandangan awal. Oke. Setelah ini selesai, kita klik kanan dulu di bendanya ini ya. Nah, di sini ada tulisan grounded. Nah, ini fungsinya supaya apa? Biar dia tuh tidak bergeser atau bergerak-gerak gitu ya. Karena bahasanya ini kan adalah base-nya atau bagian part yang paling bawah yang tidak bergeser posisinya nanti dalam pengaplikasian penggabungan beberapa partnya. Kita asumsikan seperti itu ya. Setelah selesai, kita panggil lagi part yang kedua. Nah, yang warna merah ini. Nah, ini diletakkan bebas. Ketika kalian ngeklik sekali, maka dia akan muncul sekali. Kalau ngeklik 2 kali, ya munculnya 2 kali gitu ya. Jadi, hati-hati. Supaya selesai, tinggal tekan ISC di keyboard kalian atau klik kanan selesai gitu ya. Kalau misalkan sudah terlanjur, ya tinggal diklik kiri, delete. Nah, bisa di-delete seperti biasa. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan ya, atau menghubungkan yang warna merah dengan warna hijau sesuai dengan posisi dari lubangnya ini gitu ya. Nah, pertama ingat kita gunakan yang tool constraint ya. Untuk join kita abaikan dulu, kita akan gunakan di pertemuan selanjutnya untuk yang jenis benda yang berbeda, karena hubungannya nanti dengan dynamic motion pengaplikasiannya. Kalau hanya sekedar untuk menggabung-gabungkan saja, kita gunakan constraint karena memang pilihannya ada banyak. Bisa dari sisi, garis, terus garis sumbu gitu ya, garis sumbu, lalu juga sudut, tepi, bagian tangan gitu ya, dan lain sebagainya, lubang gitu. Oke, pertama kita klik constraint, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah beberapa tipe dari constraint. Untuk mate ini adalah berarti sisi ya yang ditawarkan gitu ya, atau yang diberikan adalah sisi, baik sisi yang dia itu berkebalikan atau sejajar, flush gitu ya. Lalu ada juga angle, sudut, jadi kita bisa memposisikan sudutnya nanti. Lalu juga ada tangan. Nah, ini juga untuk bagian atau part yang memang nanti dia berhimpitan gitu ya, atau bergesekan bagian luarnya saja. Ada yang insert ya, ini untuk bagian yang nanti memiliki lubang dan poros. Ada juga yang dia di sini adalah simetri, yang dimana kita bisa memposisikan seperti pencerminan gitu ya, untuk jarak ataupun arah hadapnya. Nah, berhubung kita hanya menempelkan gitu ya, ini kan menempelkan saja dan sudah ada panduannya ya, berarti kita bisa menggunakan acuan, itu lingkarannya dulu ini. Di sini kan ada garis putus-putus ya kalau kita zoom. Nah, ini ya, ini adalah garis sumbu simetri yang menjadi acuan. Sehingga kalau kita hubungkan sumbu simetri di sini dengan yang ada di lingkaran ini, nah, otomatis dia pasti akan satu sumbu simetri. Kita klik apply. Kalau kita geser-geser, nah, dia pasti akan tetap berada di sumbu simetri tersebut. Ini kalau kita gerakan ya. Nah, kenapa kok tadi yang hijau ini kita grounded, supaya nggak ikut bergerak gitu ya. Kalau kita gerakkan kedua-duanya pusing, nanti nggak ada ya selesai-selesai nanti, karena semuanya bergerak ya. Jadi harus salah satu kita grounded kan. Kalau misalkan sudah selesai, nanti groundednya bisa kita hilangkan lagi gitu. Oke, kalau kalian perhatikan di sini itu dia sudah satu poros gitu ya, sumbu simetrinya. Tapi masih belum ini ya, masih belum sesuai. Terus juga kebalik ternyata tadi. Nah, harusnya kan ininya di atas yang ada kayak kupingannya ini ya. Nah, ini dengan ini ya. Nah, terus kalau misalkan ini kebalik, nah di sini kan ada pilihannya, solusi pertama, kedua, dan ketiga. Kita pilih yang kedua. Harus seperti ini ya. Jadi jangan asal apply saja, tapi dilihat juga
arah hadap dan posisinya sudah betul atau tidak gitu. Kalau sudah betul baru kita apply. Nah, sekarang kita ke atasin. Selanjutnya adalah kita ingin menempelkan supaya bagian ini menempel di sini, berarti sisinya. Sisi atau garisnya boleh. Nah, ini kita klik ini ya sampai ada muncul seperti tanda panah gitu ya di permukaan yang part hijau ini. Kelihatan kan ya? Ada panahnya ke atas, kita klik. Terus kita arahkan pandangannya seperti ini. Nah, dengan yang di bagian sini. Nah, ini ya. Jadi harus harus dua sisi gitu ya. Nah, ini dikeatasin dulu. Yang bagian permukaan atas dari part warna hijau dengan part yang bagian bawah dari yang warna merah. Nah, seperti ini. Otomatis dia akan menempel kayak dikasih lem gitu ya. Nah, tapi ingat, ini dia juga masih belum ini selesai kan, dia masih hanya bisa berputar di porosnya aja gitu kan ya. Nah, supaya dia bisa sama lingkaran ini ketemu lingkaran ini, berarti kita harus hubungkan antara lingkaran ini, nah, dengan lingkaran yang di sini. Caranya adalah kita bisa menggunakan sumbu simetrinya. Nah, kita klik apply. Nah, selesai. Sehingga dia posisinya pas gitu ya. Nah, antara lubang dengan lubang dan keempat lubangnya posisinya pas gitu ya. Nah, caranya begitu. Jadi bisa 2 kali langkah atau 2 step atau 3 step. Tergantung kebutuhan dan juga permintaan dari bendanya gitu ya. Oke. Nah, setelah selesai dari 2 part ini, kita panggil lagi part yang satunya, yang berwarna biru. Nah, ini. Oke, ini nanti kan masuk ke lubang ini ya. Nah, oleh karena itu kita constraint lagi. Ingat simetri dengan simetri. Nah, terus klik pilihan yang ini. Yang penting masuk dulu. Yang penting masuk dan tidak terbalik posisi dari bendanya. Nah, dia yang penting sudah masuk kan. Kalau kita gerak-gerakkan, dia hanya bisa di area poros lubang ini. Setelah itu baru kita paskan, yaitu antara sisi ini dengan sisi sebelah sini. Nah, sudah selesai kan? Jika sudah selesai, baru kita panggil. Ini kan 2 step tadi, jadi tergantung kebutuhan ya. Ada yang 3 step, ada yang 2 step gitu. Satu lagi yang part ketiga ya, ini yang kayak capitan gini. Ini sengaja supaya dia bisa bergerak nanti. Kita constraint lagi, gunakan yang acuan simetri dengan simetri lagi. Kita apply. Tapi ingat, di sini dia masih bisa geser kanan kiri gitu ya. Nah, supaya nggak geser kanan kiri, nah kita harus gunakan acuan. Nah, ini garis ini dengan garis yang ada di sisi ini. Nah, ini lingkaran ini kita apply. Oke, pas dia. Ya kan? Nah, pas. Karena secara ukuran juga sudah saya tentukan tadi, sudah saya hitung ukurannya ya. Ini bisa gerak. Nah, tapi kalau misalkan ini kalian constraint lagi sisi ini dengan sisi ini, misalkan ya, kalian ingin meluruskan gitu dengan menggunakan sudut angle gitu ya. Untuk supaya dia lurus ke atas, misalkan ini sama ini gitu ya, biar dia lurus ke atas. Nah, ini kalau kita apply, dia nggak akan bisa bergerak karena sudah di constraint, derajatnya dikunci gitu ya, bahasanya dikunci gitu ya. Nah, makanya tergantung kebutuhan apakah dia bisa digerakkan seperti ini atau tidak gitu. Kalau bisa digerakkan berarti hanya 2 step, kalau tidak 3 step. Ya harus dikunci dari sudutnya. Selanjutnya yang terakhir adalah memanggil bautnya ini ya. Nah, itu caranya flash frame content center. Jadi kita memanggil dari library yang ada di Inventor ini. Awalnya seperti ini ya. Nah, ada bolts, nuts, pins, rivet, dan washer. Kita gunakan yang bolt. Jadi baut itu tuh bolt. Nah, di sini ada berbagai macam juga gitu ya pilihannya gitu ya. Mau seperti apa pilihannya? Kita yang gunakan misalkan ini ada, ini kan ya bentuknya apakah minus atau plus gitu ya, untuk nanti menggunakan obeng gitu ya bahasanya memasukkannya. Ada banyak sekali pilihannya gitu ya. Nah, atau juga ada yang screw, bentuknya screw itu berarti dia kayak
ini ujungnya tuh runcing gitu ya, atau yang ujungnya tidak runcing gitu. Nah, nanti bisa tergantung kebutuhan juga gitu. Kemudian di bawah sini akan ada nominal diameter ya. Jadi kan tadi lubangnya tuh 8 mili kalau saya buat tadi. Cari yang ukuran 8. Nah, di sini ada 8. Kemudian di sini ada pitch-nya lalu sama nominal. Nah, gunakan nominalnya tadi, nominalnya 25 panjangnya. Panjang bautnya ya. Kita cari yang plus saja ya, kepalanya plus. Nah, misalkan ini ukuran 8 mili ya. Di sini ada di bawah itu nominal diameter. Kalau misalkan nanti tidak muncul ukuran nominalnya, di atas ini tuh ada table view. Kalian klik. Nah, sehingga nanti akan muncul ininya, tabelnya ini, pilihannya, ukuran. Nah, setelah itu kalian cari angka 8 untuk nominal diameternya dulu ya, sesuai lubangnya tadi. Nah, lalu setelah itu panjang nominal length sebelah kanannya saya gunakan yang 25 tadi panjangnya karena sesuai dengan panjang lubangnya. Nah, seperti ini ya, sudah muncul. Karena ini ada 4 gitu ya, ada 4, jangan diklik dulu, diposisikan dulu arah hadapnya. Nah, supaya pas gitu ya, mudah gitu ya. Pak, kalau misalkan kita sudah terlanjur ngeklik nggak sesuai, apakah tetap bisa Pak nanti diposisikan? Bisa, cuman kayak kita tuh ada kerjaan tambahan gitu ya, jadi mending di awal disetting aja 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Setelah muncul 4 baut ini, baru kita masukkan ke dalam lubangnya ini ya, yang telah tersedia di partnya. Nah, seperti biasa kita gunakan acuan dari sumbu simetrinya yang mudah. Ingat, karena ini terbalik, kita gunakan solusi yang pilihan kedua. Nah, kita apply. Semuanya seperti itu. Nah, kalau sudah sesuai, berarti tidak perlu menggunakan pilihan yang kedua. Langsung di-apply saja. Nah, kemudian kalau sudah selesai, baru kita masukkan, sesuaikan leher dengan lehernya. Leher dari skru gitu ya, dengan leher dari part kita. Nah, leher ini dengan ini. Nah, apply. Ingat ya, kalau constraint itu kita bisa menggunakan referensi garis gitu ya, sisi atau sumbu simetrinya. Itulah enaknya constraint. Tapi kalau tools, kalau join itu sebenarnya juga bisa. Cuman dia nanti sifatnya lebih ke untuk proses dynamic motionnya, jadi untuk pergerakannya gitu. Jadi kayak kita misalkan ingin membunuh semut gitu ya, kita menggunakan nuklir gitu ya, ngapain? Jadi bisa menggunakan semprot serangga gitu aja, gak usah pakai nuklir. Nah, kelihatan ya. Nah, sudah tertanam semua bautnya di dalam lubang yang tersedia. Ada 4 jenis lubang. Nah, setelah ini selesai, bisa disimpan. Oke. Selesailah proses assembly-nya. Jadi seperti itu ya untuk proses assembly-nya. Harus satu persatu dan kalian harus menggunakan mouse, karena yang pasti nanti akan menggeser dan membolak-balikkan posisi dari bagian yang tidak terlihat, karena untuk memproses membantu dari penggabungan baik menggunakan sisi, garis ataupun juga sumbu simetrinya. Seperti itu.